Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Terakhir kita baca adalah ayat Allah Subhanahu wa taala yang ke-142. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahi al-mashriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Akan berkata para sufaha dari kalangan manusia, orang-orang yang bodoh dari kalangan manusia, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha, apa yang menyebabkan mereka meninggalkan kiblat mereka yang dulu mereka menghadap kepadanya. Qul, kata Allah, katakan pada mereka, milik Allah lah timur dan barat. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Kalau tidak salah sudah dibahas, sudah dibaca tafsirnya, ucapan Syekh Sa'di rahimahullah, bahwa yang dimaksud dengan sufaha minan nas adalah orang-orang yang la ya'rifuna masaliha anfusihim bal yudayyi'unaha wa yabi'unaha bi abkhasi thamanin wa humul yahud wan nasara. Kata Syekh Sa'di rahimahullah sebagai pengingatan kembali bahwa ini maksud sufaha yang Allah katakan saya qulu, akan berkata para sufaha, orang-orang bodoh. Yang dimaksud adalah orang-orang yang bodoh yang tidak mengetahui apa yang baik untuk diri mereka, tidak mengetahui masalihah nafsih, nggak tahu maslahat-maslahat yang akan memberikan kebaikan padanya di dunia dan di akhirat. Bahkan sebaliknya, yudayyi'unaha, mereka lalaikan, mereka sia-siakan, bahkan mereka buang, mereka ganti dengan dunia, mereka tukar dengan harga yang murah. Bithamanin bakhsin, biabkhasis thaman, dengan semurah-murah harga, yaitu dengan dunia. Dunia yusamma dunya li'annahu
Deni. Dunia dinamakan dunia dari kata dani yang artinya rendah. Yang lawannya quswa. Dunia rendah, quswa tinggi. Inilah orang-orang yang dikatakan sufaha, yaitu Yahudi dan Nasrani. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, sayaqulu sufaha, yang dimaksud dengan sufaha di sini adalah musyrikul Arab, musyrikin Arab. Tapi berkata Zajjaj, yang dimaksud adalah pendeta-pendeta Yahudi. Sedangkan Mujahid juga menyatakan Yahudi dan juga berkata munafiqun, orang-orang munafik. Demikian dikatakan oleh Suddi. Tetapi Ibnu Katsir menyatakan dengan kesimpulan wal ayah ammatun. Ayat ini umum, mencakup semuanya. Mencakup Yahudi, Nasrani, musyrikul Arab, dan juga para munafiqin. Semuanya komentar. Semuanya menentang hukum yang Allah turunkan. Menentang dalil, menentang keputusan yang sudah Allah turunkan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dengan sanadnya sampai kepada Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW shalla ila Baitul Maqdis 16 syahran. Disebutkan oleh Barra bin Azib bahwasanya Rasulullah SAW salat ketika setelah hijrah ke Madinah menghadap Baitul Maqdis 16 bulan atau 17 bulan. Wa kana yu'jibuhu an takuna qiblatuhu qibla al-bait. Sedangkan Nabi menginginkan agar kiblat itu ke Ka'bah. Adapun di Mekah enggak ada masalah karena bisa langsung dua-duanya menghadap ke Baitul Maqdis dari belakang Ka'bah, sehingga Ka'bah antara beliau dengan Baitul Maqdis kena dua-duanya. Tapi setelah hijrah ke Madinah tidak bisa ke arah dua-duanya. Kalau ke Baitul Maqdis tidak menghadap Ka'bah, kalau menghadap Ka'bah tidak menghadap Baitul Maqdis. Maka sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya, yaitu menghadap ke Baitul Maqdis, maka beliau salat ke sana. Kiblatnya ke sana selama 16 bulan atau 17 bulan. Wa nahu shalla awwal sallaha salatul 'ashr. Wa shalla ma'ahu qaumun. Fa kharaja rajulun mimman kana shalla ma'ahu fa marra 'ala ahli al-masjid wa hum raki'un. Salat pertama yang beliau menghadap ke Ka'bah setelah turunnya ayat fawallu wujuhakum syatral masjidil haram, itu adalah salat asar. Dan beliau salat di masjid Bani Salimah. Sudah 2 rakaat. Turun ayat. Maka berpindah arahnya ke arah Ka'bah pada rakaat ketiga dan keempat. Oleh karena itu masjidnya dikenal dengan Masjid Qiblatain. Masjid 2 kiblat. Karena dalam satu salat menghadap 2 kiblat, ke sana dan ke sini. Asalnya disebut dengan Masjid Bani Salimah, tapi kemudian sekarang dikenal dengan Masjid Qiblatain. Demikian diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berpindah kiblatnya setelah Allah perintahkan. Dan ini dalil yang sangat kuat, hujjah qati'ah, bahwa yang namanya ibadah sudah baku. Yang namanya ibadah tauqifiyah. Naqif ala ma qala Allah wa qala Rasul. Berhenti pada apa kata Allah, apa kata Rasul. Tidak mengikuti selera, bahkan selera Rasul SAW tidak. Rasulullah SAW ingin untuk salat menghadap Ka'bah, tetapi karena belum diperintah, beliau terus menghadap Baitul Maqdis.
Artinya dikalahkan keinginannya karena belum ada perintah. Bahkan disebutkan sholat beliau ke Baitul Maqdis dalam keadaan menunggu. Kapan turun ayat? Kadang-kadang beliau menengadah ke langit, mengharap kalau Allah menurunkan ayat yang memerintahkan untuk menghadap kiblat ke Ka'bah. Kalau saja Rasulullah SAW bebas memilih sesuai selera, nggak perlu nunggu, iya kan? Nggak perlu nunggu. Inginnya tinggal rubah saja. Beliau Rasul kok. Besok menghadap Ka'bah, selesai. Kenapa? Tetapi tidak demikian. Rasulullah SAW menunggu sampai turun ayat Allah Subhanahu wa taala, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama', falanuwalliyannaka qiblatan tardaha." Kami tahu, kata Allah, kami melihat bagaimana berbolak-baliknya wajahmu ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kami akan menghadapkan wajah-wajah kalian ke kiblat yang engkau ridhoi. Jadi yang Rasulullah SAW inginkan, yaitu ke Ka'bah, kiblatnya Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, kiblatnya nenek moyang beliau sendiri, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Ini dalil yang sangat kuat, yang sangat tegas, bahwa ibadah tidak bisa mengikuti selera sendiri. Rasulullah sendiri, bahwa padahal beliau Rasul, tidak bisa untuk mengikuti keinginan beliau sampai turun perintah. Setelah turun perintah, baru Rasulullah SAW menghadap ke Ka'bah dan memerintahkan kaum muslimin untuk menghadap ke Ka'bah. Sebelum turun ayat, tetap beliau ke Baitul Maqdis, walaupun hatinya dalam keadaan menunggu-nunggu kapan dipindahkan, kapan diperintahkan untuk ke Ka'bah, kapan. Ini khonibidina'azakumullah. Apalagi seleranya orang-orang yang bukan Nabi, bukan Rasul. Artinya mereka ahlul ahwa, yang beribadah dengan kemauan mereka sendiri. Pengennya ini, mereka kerjakan ini. Pengennya itu, mereka kerjakan itu. Tidak bisa. Ibadah tauqifiyah. Ibadah itu tergantung dengan perintah. Kapan diperintahkan, kerjakan. Kalau tidak diperintahkan, jangan dikerjakan. Harus dengan perintah. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-adakan satu perkara dalam agama yang enggak ada perintahku, kata Nabi, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Tidak diterima. Muslimin yang saya hormati. Ayat berikutnya sesungguhnya berkait dengan ayat yang sebelumnya. Yaitu ketika disebutkan dengan kalimat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai ummatan wasata. Berkait dengan apa? Berkait dengan ketika Allah katakan yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Katakan pada mereka para sufaha yang selalu komentar menentang hukum yang Allah turunkan. Katakan pada mereka, milik Allah timur dan barat. Milik Allah lah Baitul Maqdis. Milik Allah pula Ka'bah. Maka Allah bebas menentukan perintah-perintahnya. Allah bebas menentukan syariat-syariatnya. Disuruh menghadap Baitul Maqdis, sami'na wa ata'na. Kalau disuruh menghadap Ka'bah, sami'na wa ata'na. Kenapa? Adapun Yahudi tidak terima. Mereka marah dan berkata, kenapa mereka meninggalkan kiblat kita? Dari dulu para anbiya beribadah menghadap ke Baitul Maqdis. Kenapa dia ingin berbeda sendiri? Ikuti perasaan mereka sendiri, mengikuti selera mereka sendiri, tidak mengikuti hukum yang Allah turunkan. Demikian pula musyrikin Arab komentar. Lihat kaum muslimin sekarang sudah menghadap ke kiblat kita. Ini Ka'bah. Karena waktu itu Ka'bah dikuasai musyrikin. Sebentar lagi juga mereka kembali ke agama kita.
Kiblatnya sudah ikut kita. Sebentar lagi mereka juga akan kembali kepada kita, kata musyrikin. Munafiqin juga komentar. Kalau kita dulu kiblatnya Baitul Maqdis, sekarang disuruh untuk berpindah ke Ka'bah, mana yang benar? Mana yang hak? Yang ini apa yang itu? Kok nggak jelas agamanya? Kalau memang Baitul Maqdis yang hak, kenapa kita tinggalkan yang hak kepada yang batil? Kalau Ka'bah yang hak, berarti selama ini kita dalam keadaan salah. Berarti selama ini kita dalam keadaan batil, karena ternyata yang hak adalah Ka'bah. Syubhat yang berbahaya. Tetapi jawaban tadi untuk semua mereka. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Katakan, milik Allah lah timur dan barat. Allah bebas untuk menentukan perintahnya. Apakah kita diperintahkan menghadap ke Baitul Maqdis, ataupun diperintahkan menghadap ke Ka'bah, ataupun kemanapun, terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak ada kaitannya dengan kalian wahai Yahudi, jangan GR. Enggak ada kaitannya dengan kalian wahai musyrikin jahiliyah, musyrikin Arab, musyrikin Mekah. Enggak ada kaitannya dengan kalian, jangan GR. Dan kalian wahai munafiqin, jangan membuat waswasah. Jangan membuat kebingungan. Apa yang diperintahkan oleh Allah, itu yang hak. Kalau kemarin diperintahkan ke Baitul Maqdis, maka itu yang hak. Kalau Allah pindahkan ke Ka'bah, maka sekarang Ka'bah yang hak. Kalau Allah pindahkan kembali ke Baitul Maqdis, maka Baitul Maqdis kembali yang hak. Yang hak adalah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang hak adalah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kemarin diperintahkan ke Baitul Maqdis, maka itu yang hak. Kalau sekarang diperintahkan ke Ka'bah, maka itu yang hak. Apa akhir ayatnya? Yahdi man yasha. Allah berikan hidayah, bimbingan kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya ila siratal mustaqim. Kaitannya dengan pembahasan berarti yang terbimbing kepada kebenaran, yang terbimbing kepada yang lebih afdal, lebih utama, lebih tepat adalah kaum muslimin. Kaum muslimin, yaitu kiblatnya Ka'bah, Baitullahil Haram, dan tidak ada yang lebih dicemburui oleh mereka. Artinya Yahudi dan Nasrani tidak dengki kepada kaum muslimin seperti dengkinya pada 3 masalah. Mereka tidak hasad seperti hasadnya pada 3 perkara. Pertama, dengkinya mereka dan hasadnya dengan kiblat kaum muslimin Ka'bah. Mereka tidak terbimbing ke kiblat yang seperti Ka'bah. Tak punya mereka. Yang kedua, Yaumul Jum'ah. Mereka hasad, mereka dengki dengan kaum muslimin karena terbimbing untuk membesarkan hari yang paling besar, yaitu hari Jumat. Hari yang paling besar di antara 7 hari adalah hari Jumat. Maka kaum muslimin diberi hidayah oleh Allah, dibimbing kepada yang paling afdal. Yahud membesarkan hari Sabtu, Nasrani membesarkan hari Ahad. Kaum muslimin terbimbing untuk membesarkan hari Jum'ah. Dan disebutkan oleh para ulama tentang keutamaan-keutamaan Jum'ah. Dan mereka hasad, dengki. Kenapa kaum muslimin yang terbimbing dengan hari yang tepat? Hari yang tepat. Yang ketiga, mereka juga dengki dan hasad dengan ta'min, dengan ucapan amin ketika sholat. Ketika imam membaca waladdallin, kemudian kalian menyebutkan amin, itu mereka paling jengkel, paling marah. Hasad, dengki dengan itu. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dengan sanadnya sampai kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni fi ahlil kitab, yakni tentang ahlul kitab. Qala innahum
La yahzudunana ala syai'in kama yahzudunana ala yaumil jum'ah. Sungguh mereka tidak hasad, tidak dengki seperti dengkinya mereka kepada kita tentang hari Jumat yang Allah bimbing kita untuk membesarkannya. Wa dhallu anha, dan mereka sesat, tidak terbimbing ke hari Jumat. Wa 'alal qiblah, dan juga terhadap kiblat yang Allah berikan hidayah kepada kita, apa yang tidak diberikan pada mereka. Kita terbimbing dengan hidayah untuk menghadap kiblat Ka'bah, sedangkan mereka dhallu anha, mereka sesat daripadanya. Wa 'ala qaulina khalfal imam, dan yang ketiga, mereka hasad dengki atas ucapan kita di belakang imam. Amin. Lihat mereka di gerejanya ataupun di biaknya ataupun di mana saja. Apakah mereka mengucapkan amin seperti kita? Tidak. Kadang mereka mengucapkan amin sebagian kecil, 1-2 orang, amin, selesai. Kadang-kadang pendetanya saja, yang lain sepi, nggak ada yang mengaminkan. Hanya pendetanya saja yang membacakan amin. Tetapi kaum muslimin ketika dibacakan oleh imamnya doa dalam surat Al-Fatihah, diaminkan oleh seluruhnya tidak terkecuali, dan semuanya mengucapkan amin bersama-sama. Masya Allah. Kalau ratusan orang sholat, ya mereka ratusan orang mengucapkan amin. Bagaimana kalau di Ka'bah ketika musim haji, jutaan umat, ya jutaan umat mengucapkan amin. Adakah agama lain yang seperti itu? Tidak ada. Tidak ada. Dan mereka dengki, mereka hasad, mereka ingin meniru, tapi gengsi. Mereka ingin meniru, tapi gengsi. Dan mereka berupaya untuk membuat ibadah yang mirip dengan ibadah sholat. Ballu anha, mereka tersesat, tidak terbimbing ke dalam ibadah-ibadah yang sempurna, tidak terbimbing kepada hidayah-hidayah atau kepada amalan-amalan yang sempurna. Ini makna yahdi man yasha' ila siratal mustaqim. Allah berikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Sebagaimana dalam ayat lain disebutkan, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Kata Allah, Allah memberikan hidayah dengannya. Siapa yang mengikuti keridhaannya, Allah berikan petunjuk subulas salam, jalan-jalan keselamatan. Dzakara fi hadhihi al-ayah as-sabab al-mujibah li hidayati hadhihi al-ummah mutlaqan bi jami'i anwa'il hidayah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab yang mengharuskan ahlu sunnah atau kaum muslimin seluruhnya, umat Islam ini menjadi umat yang terbimbing dengan hidayah secara mutlak. Ibadahnya terbimbing kepada ibadah yang terbaik, akidahnya terbimbing pada akidah yang lurus, amalannya terbimbing pada amalan yang terbaik. Semuanya, termasuk hari yang dibesarkan, tepat hari yang memang pantas untuk dibesarkan, itu hari Jumat. Wa minnatullah 'alaiha, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan semua itu pada mereka karena mereka memiliki keistimewaan. Apa keistimewaannya? Mereka ummatan wasata. Maka Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang tengah-tengah. Kalimat tengah-tengah maknanya adalah adlan khiyaran. Umat yang adil, umat yang terbaik, umat yang pilihan. Wa ma'adal wasat, adapun yang bukan wasat, fa atrafun dakhilatun tahtal khatar, maka semuanya ujung-ujung yang berbahaya. Yang tengah-tengah itulah yang paling sempurna. Yang atas ekstrim berlebihan, yang bawah ekstrim berkurang-kurangan. Faja'alallahu hadhil ummah wasatan fi kulli umurid din.
Allah jadikan umat ini umat yang tengah-tengah dalam segala perkara agama. Wasatan fil anbiya, baina man ghala fihim kan nasara wa baina man jafahum kal yahud. Selalu umat Islam tengah-tengah. Seperti tengah-tengahnya mereka umat Islam dalam masalah para nabi. Tengah-tengah di antara man ghala fihim, tengah-tengah di antara orang yang ekstrim sampai mengangkat nabinya seperti Tuhan. Ghulu, ghala dari kata ghulu. Kan Nasara, seperti Nasrani yang menuhankan Isa ibni Maryam alaihi salam. Wa baina man jafahum, dan antara yang justru sebaliknya, jafahum, merendahkan para anbiya, mengejek, melecehkan para anbiya, seperti Yahudi. Seperti Yahudi yang menyatakan Isa sebagai anak zina, yang menyatakan atau yang membunuh para anbiya, Nabi Zakaria dan beberapa para anbiya mereka bunuh. Yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Mereka membunuh para nabi dengan tanpa kebenaran, dengan tanpa alasan. Bahkan ada yang membunuh hanya karena saya uji dia. Kalau memang nabi gak akan mati. Oh ternyata mati. Cuma karena itu. Ajib cara berpikirnya mereka Yahudi. Berarti Yahudi meremehkan, merendahkan, bahkan membunuh para anbiya. Sedangkan Nasrani ekstrim, memuji berlebihan sampai menyatakan Isa anak Tuhan, atau jelmaan Tuhan, atau satu yang tiga, tiga yang satu. Mereka berkata bahwa Isa dengan ibunya, dengan Allah adalah satu kesatuan. Berarti yang ini ekstrim ke sana, yang ini ekstrim ke sini. Yang ini ekstrim ke kanan, yang ini ekstrim ke kiri. Bagaimana dengan kaum muslimin? Yahdillah, Allah memberikan hidayah mereka. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah bimbing mereka ke jalan yang lurus, sehingga mereka memuliakan para anbiya tetapi tidak menuhankan. Memuliakan para nabi, menghormati, mendoakan alaihimus salatu wassalam, tetapi tidak berdoa kepada anbiya, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini wasatan. Ini umat Islam. Ummatan wasata. Kalau ada umat yang mengaku muslimin tapi menyembah nabinya, berdoa kepada Nabi Muhammad SAW, meminta, beristighatsah, meratap kepada Nabi, berarti dia seperti Nasrani. Kalau ada yang mencerca para nabi, seperti mereka kaum liberal yang mencerca Nabi Ibrahim, yang mencerca Nabi Khidir dan menyatakan bahwa mereka adalah nabi kriminal, berarti dia seperti Yahudi yang merendahkan para anbiya seperti Yahudi, yang menuhankan para anbiya seperti Nasrani. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan kalian ummatan wasata. Tidak seperti Yahudi, tidak seperti Nasrani, tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri. Ummatan wasata. Wa qala Syekh Sa'di rahimahullah selanjutnya, wasatun fi syariah. Mereka juga umat yang tengah-tengah dalam masalah syariat. La tasdidatul yahud wa asarihim wa la tahawulin nasara. Tidak memberatkan seperti Yahudi, tidak terlalu melalaikan seperti Nasrani. Yahudi memberat-beratkan diri. Asar adalah jamak dari asrar, perkara-perkara yang berat dipikul. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat agama Islam ini kepada Nabi Muhammad SAW untuk apa diantaranya? Di antara hikmahnya, melepas aghlal, melepas belenggu-belenggu yang kanat alaihim, yang tadinya membelenggu mereka para Yahudi. Wahai Yahudi, ikutilah syariat ini, syariat Nabi terakhir. Kalian bebas dari belenggu-belenggu yang ada pada leher kalian. Kalian terlepas
dari beban-beban berat yang menimpa kalian. Karena mereka setiap menyatakan dengan usulan, Allah terima. Artinya biar mereka merasakan. Ini kayaknya ini kita kalau gitu kita haram, katanya haram. Ini lemak juga sepertinya akan mengganggu begini dan begitu. Baik, haram. Lemak diharamkan. Ini diharamkan. Ini diharamkan. Sampai sekian banyak perkara-perkara diharamkan. Semakin berat, semakin berat, semakin berat. Siapa yang memintanya? Kalian sendiri. Ini yang dikatakan aghlal, belenggu-belenggu yang kanat alaihim. Tasdidat al-Yahud. Kesusahan, keberatan yang ada pada Yahudi. Dan juga tahawun Nasara. Nasrani tahawan, justru mengentengkan. Seorang masuk Kristen suruh apa? Suruh salat 5 waktu? Suruh puasa bulan Ramadan? Tak ada. Suruh zakat bagi yang mampu, bagi yang sudah sampai nisab setiap 12 bulan? Tak ada. Terus suruh apa? Ya enggak suruh apa-apa. Suruh nyanyi di gereja kalau mau, kalau enggak juga enggak apa-apa. Suruh nyanyi, kalau enggak nyanyi enggak apa-apa. Kok enteng sekali agama. Sehingga orang Nasraninya sendiri menyatakan memang orang Nasraninya aneh. Tokoh Nasraninya sendiri berkata begitu. Kalau Islam itu kan ada ujian, ada amalan, ada perbuatan yang begini masuk surga, kalau begini masuk neraka. Kalau Nasrani enggak. Pokoknya kamu Nasrani masuk surga. Karena dosa kalian semuanya sudah ditebus oleh Yesus Kristus ketika disalib. Selesai. Tahawunan azima. Mereka betul-betul tahawun, melalaikan agama selalai-lalainya. Tidak ada aturan apapun, bebas sebebas-bebasnya. Mau maksiat, mau berbuat dosa, mau berbuat apapun silahkan. Tidak apa-apa. Karena sudah ditebus. Semuanya dijamin dengan ampunan. Na'udzubillah. Ini tahawun. Di mana kaum muslimin di antara keduanya? Di antara ekstrimnya Yahudi dan di antara mengenteng-entengkannya Nasrani. Tengah-tengah. Diajarkan untuk beribadah salat 5 waktu. Yang lain-lainnya sunnah. Silahkan kamu kerjakan dapat pahala. Kalau nggak dikerjakan juga nggak apa-apa. Puasa bulan Ramadan. Kalau mau ditambah dengan puasa-puasa sunnah silahkan. Kalau tidak, nggak apa-apa. Masya Allah. Ada aturan-aturan, tetapi tidak memberatkan. Ini barakallahu fikum juga wasatan antara ekstrimnya Yahudi dengan ekstrimnya Nasrani. Ekstrimnya Yahudi terlalu berat-berat memberat-beratkan agama. Ekstrimnya Nasrani terlalu menyantai-nyantaikan agama. Umat Islam wasatun bainahuma. Tengah di antara keduanya. Wa fi babi taharah wal mata'im. Dalam masalah taharah, dalam masalah makanan-makanan, juga umat Islam terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah ke jalan yang paling tepat, yang paling tengah, yang paling bijaknya, yang paling bagusnya. La kal yahudi alladzina la tasih lahum salah illa fi biya'im wa kanaisihim. Tidak seperti Yahudi yang dalam masalah taharah dianggap semua tempat tidak tahir, tidak suci. Maka la tasih lahumus salah, tidak sah salat illa fi biya'ihim wa kanaisihim. Maka tidak sah salat kecuali di tempat ibadah mereka khusus yang namanya bi'ah. Jamaknya bi'ah. Biya'ihim. Di bi'ah-bi'ah mereka. Jadi harus dapat bi'ah. Kalau dia tersesat di hutan atau di tengah lautan, mereka nggak bisa ibadah. Karena nggak ada bi'ah. Nggak ada gereja mereka. Ini Yahud. Susah. Wala yutahhiruhumul ma' minan najasat.
Juga ekstrimnya Yahudi tidak bisa membersihkan pakaian dari najis dengan air, tidak bisa. Lalu bagaimana? Dicuci dengan tanah tidak tahir, dicuci dengan air juga tidak tahir. Jadi gimana? Buang. Berat. Kalau dalam keadaan tidak bisa lagi diselamatkan, dibuang. Kalau bisa selamatkan, mereka gunting. Kalau kena ininya saja, mereka potong sekian. Bertambah pendek bajunya. Kena najis lagi di sini, dia potong lagi. Dicuci, tidak bisa. Tidak bisa tahir dengan air. Bisa dibayangkan bagaimana mereka menghabiskan baju berapa setiap bulannya. Kalau kenanya di tengah-tengah, nggak bisa lagi diselamatkan dengan digunting, buang bajunya. Sudah kena najis. Ini ekstrimnya Yahudi. Wa qad hurrimat alaihim thayyibat. Dan juga termasuk masalah makanan-makanan, mereka telah diharamkan untuk memakan makanan yang baik-baik. Ada makanan yang baik-baik Allah haramkan. Karena sebab mereka sendiri. Uqubatan lahum, sebagai balasan untuk mereka. Ikhwan fillah a'azakumullah. Maka hukum syariat yang ada pada Yahudi yang berat-berat, bahkan ada makanan-makanan yang baik diharamkan oleh Allah, itu karena sebab mereka sendiri, dan Allah jadikan haram untuk mereka sebagai uqubatan lahum. Yang namanya uqubah tentunya ada akhirnya. Ya, sudah balasannya selesai, sekarang kalian masuk Islam, akan dihalalkan kembali makanan-makanan yang thayyibat. Nggak mau, itu anehnya. Mereka nggak mau untuk melepas belenggu-belenggu yang kanat alaihim, yang telah membelenggu mereka. Mereka nggak mau melepaskannya. Diajarkan syariat yang sempurna, yang lengkap, yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa Rasulullah SAW ini menghalalkan at-thayyibat wa harrama alaikum al-khaba'ith, dan mengharamkan yang jelek-jelek. Berarti semua yang diharamkan dalam agama Islam adalah yang jelek-jelek, nggak ada yang baik diharamkan. Kalau di agama Yahudi ada, karena sebagai balasan untuk mereka, sebagai azab untuk mereka. Dan yang diperintahkan, yang dianjurkan, semua yang baik-baik. Ini agama Allah, agama Islam. Walakan Nasara, juga umat Islam tidak seperti Nasrani, tidak seperti Yahudi yang susah tadi, yang berat, yang sholatnya harus di tempat ibadah mereka, tidak boleh tempat lain. Demikian pula kalau pakaiannya kena najis, imma digunting wa imma dibuang. Dan ada beberapa thayyibat diharamkan sebagai azab buat mereka. Ini agama Yahudi. Walakan Nasara, tetapi juga tidak seperti Nasrani yang sebaliknya. La yunajjisuna syai'a, tidak menganggap najis dengan apapun. Tidak najis. Walaupun mereka buang air, tidak istinja. Bagi mereka tetap suci, boleh ke gereja, boleh ibadah. Buang air kecil, buang air besar, buang angin, apapun tetap tohir menurut mereka. Kena najis, kena kotoran ini, kotoran manusia, tetap boleh beribadah. Tidak najis sama sekali. La yunajjisuna syai'a, tidak menganggap najis apapun. Yang ini ekstrim banget, sampai baju dibuang karena kena najis. Yang ini sebaliknya. Wala yuharrimuna syai'a. Dan juga masalah makanannya bagaimana? Makanannya nggak ada yang haram. Meminum khamr boleh, narkoba nggak apa-apa. Apalagi zina nggak apa-apa. Bahkan dianjurkan oleh mereka untuk berzina dengan kaum muslimin agar bisa memfitnah mereka, mempengaruhi mereka. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang haram bagi mereka? Nggak ada yang haram, semuanya halal. Ini barakallahu fikum, bal abahu ma dabba wa daraj. Mereka menghalalkan semua binatang melata, semua yang ada di muka bumi boleh dimakan. Babi boleh dimakan. Anjing boleh dimakan. Pernah dengar?
pasar di Manado. Karena mayoritasnya memang Nasrani, pasarnya na'udzubillah. Di sana kamu mau beli daging apa aja? Daging anjing ada, daging babi ada, daging buaya ada, daging ular ada, daging monyet ada. Bahkan kucing kita kalau hilang biasanya disembelih oleh mereka. Wallah, ini bukan dusta. Terjadi. Kalau kucing kita hilang, nggak balik-balik sudah. Jangan dicari. Berarti tersesat ke tempat mereka, kemudian disembelih oleh mereka dan dimakan. Na'udzubillah. Nggak ada aturan, nggak ada syariat, bebas, semuanya boleh. Yahudi sampai memberat-beratkan diri mereka, Nasrani sebaliknya. Agama itu cuma cap saja kamu Nasrani, selesai. Nggak ada aturan, nggak ada cara ibadah, nggak ada kewajiban, nggak ada semua. Kembali kepada ucapan Syekh Sa'ad rahimahullah. Maka di mana umat Islam? Aina muslimun? Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah berikan hidayah siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus, yang tengah-tengah. Ummatan wasata. Ummatan wasata, yang di tengah-tengah di antara Yahudi dan Nasrani dalam masalah-masalah tersebut. Tidak susah seperti susahnya Yahudi memberat-beratkan diri mereka, dan tidak pula mengentengkannya seperti Nasrani nggak ada aturan sama sekali. Ada di umat Islam najis, tapi dicuci dengan air tahir. Dan diajarkan di dalam fikih mereka, fikih kaum muslimin, bahwasanya kalau sudah hilang warna, rasa dan baunya, maka dia tahir. Sudah tidak ada warna najis, sudah tidak ada bau najis, dan sudah tidak ada rasa najis, maka dia tahir. Walhamdulillah. Tengah-tengah. Menganggap ada yang kotor yang harus dihindari, tapi bisa dibersihkan dengan air. Yahud tidak menganggap bisa bersih dengan air, harus dibuang. Oh, kayaknya mereka paling bersih di dunia, paling hati-hati dengan najis. Bukan, itu dungu. Kedunguan, sufaha. Sedangkan Nasrani sebaliknya, mereka tidak menganggap adanya kotoran sama sekali, semuanya tidak najis, semuanya tidak haram, semuanya tidak dihindari. Maka mereka na'udzubillah tidak mengerti masalah-masalah tersebut. Bal taharatuhum akmal taharah wa atammaha wa abahaha Allah lahum at-tayyibat minal mata'im wal masyarib wal malabis wal manakih. Bahkan taharahnya agama Islam adalah taharah yang akmal, yang paling sempurna, yang paling lengkap. Diajarkan untuk berwudu kembali ketika buang angin, buang air besar, buang air kecil, disuruh untuk istinja, kemudian berwudu kembali. Wa abahaha Allahu lahum at-tayyibat, dan Allah bolehkan yang baik-baik, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu diharamkan untuk Yahudi, Allah halalkan untuk umat Islam. Kenapa? Karena tayyibat, karena tayyib. Apakah mata'im atau masyarib atau malabis? Apakah makanan-makanan, minuman-minuman atau pakaian-pakaian? Dan juga manakih. Siapa yang boleh dinikahi dan siapa yang tidak boleh dinikahi. Ada aturannya dalam Islam. Yang ini mahram, kakaknya, adiknya, ibunya, bibinya tidak boleh dinikahi. Yang bukan mahram boleh dinikahi. Wa harrama alaihimul khaba'is, sebaliknya diharamkan oleh Allah yang jelek-jelek. Semua yang jelek diharamkan. Falihadhil ummah minad din akmaluh, maka umat Islam ini memiliki agama yang paling sempurna. Wa minal akhlaqi ajalluha, dan memiliki akhlak yang paling sempurna pula, yang paling tingginya. Wa minal a'mali afdaluha, dan diantara amalan-amalan yang paling afdalnya, yang paling sempurnanya. Tidak seperti Nasrani
Yang selalu nasihatnya, kalau dirampas sapu tanganmu, berikan selendangmu. Apakah Islam diajarkan seperti itu? Tidak. Kalau mereka mau merampas milikmu, pertahankanlah. Kalau mereka menyerang, lawan. Itu ajaran Nabi SAW. Tetapi disuruh untuk bersedekah. Lihat, tidak ngajari orang jahat untuk berbuat jahat. Untuk orang yang merampas, kita melawan. Kita pertahankan milik kita. Bahkan sampai, ya Rasulullah, kalau aku terbunuh, engkau fil jannah. Kalau dia yang terbunuh, dia finnar. Disuruh untuk mempertahankan hak. Disuruh untuk mempertahankan hak. Tetapi ketika kamu dalam keadaan memiliki harta lebih, dianjurkan untuk bersedekah. Berikan selendangmu, berikan sapu tanganmu, berikan apa yang kamu miliki pada orang yang tidak punya. Kasihan mereka kedinginan. Berikan selimutmu, berikan apa yang kamu punya, berikan apa yang kamu lebih. Sedekah dengan yang tadi, ketika dirampas sapu tangan, berikan selendangmu. Sama apa tidak sama? Bainahuma farqun kabir. Syattan bainahuma. Sangat jauh sekali baina tsara wa suraya. Yang ini menganjurkan untuk amal saleh, membantu orang yang membutuhkan. Yang ini mempertahankan hak dan tidak mengajari orang untuk berbuat jahat. Tidak mengajari orang untuk terus merampas. Enak ya, kalau merampas mereka kita dapat yang lebih. Merampas satu dapat dua. Akhirnya banyak jadi tukang copet, pencuri, perampok dan seterusnya. Na'udzubillah. Wa wahabahumullahu minal ilmi wal hilmi wal adl wal ihsan. Masih Allah berikan pula pada umat ini, umat Islam, ilmu, kelembutan, keadilan, ihsan, berbuat baik. Malam yahibuhu li ummatin siwahum. Apa yang Allah tidak berikan pada umat-umat selain umat Islam. Falidzalika kanu ummatan wasata. Oleh karena itu, umat ini dikatakan ummatan wasata. Maknanya wasata adalah kamilin, umat yang sempurna, umat yang dalam keadaan adil. Liyakunu syuhada'a 'alan nas, untuk menjadi saksi-saksi atas manusia. Diriwayatkan sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullah riwayatnya dari Imam Ahmad rahimahullah dengan sanadnya sampai kepada Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Yud'a Nuhun yaumal qiyamah." Pada hari kiamat Nabi Nuh dipanggil dan dikatakan kepadanya, "Hal ballagta? Apakah engkau sudah menyampaikan?" Fayaqulu na'am. Kata Nuh alaihi salam, "Iya, aku sudah menyampaikan." Maka dipanggil umatnya dan ditanya, "Apakah benar telah datang atau Nuh telah menyampaikan pada kalian?" Mereka menjawab, "Ma ja'ana min nadhirin." Tidak, enggak ada yang datang pada kami memberi peringatan. Umatnya tidak mengakui dan berkata, tidak datang kepada kami seorang pun yang memberikan peringatan. Maka dikatakan pada Nuh, "Wahai Nuh, siapa saksi-saksimu?" Dijawab oleh Nuh alaihi salam, "Muhammadun wa ummatuh." Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Maka dipanggillah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan dikatakan, "Apakah kalian tahu bahwa Nuh telah menyampaikan?" Mereka semua menjawab, "Bala." Tentu kami semua tahu bahwa Nuh telah menyampaikan. "Min aina ilmukum?" Dari mana kalian tahu kalau Nuh telah menyampaikan? "Kami mendengar dari Nabi kami dan kami membaca dalam kitab kami, kitab Al-Quran." Bagaimana kalian tahu Nabi Nuh telah menyampaikan? Tahu. Maka kalian menjadi syuhada'a 'alan nas. Kalian menjadi saksi-saksi atas manusia. Bagaimana kalau dibalik? Bisa umat-umat terdahulu mempersaksikan tentang kita? Tidak bisa. Di samping karena sebagian besar mereka tidak adil,
Karena mereka menyelisihi nabinya. Taurat mereka rubah, Injil mereka rubah, berarti mereka tidak amanah. Itu alasan pertama. Alasan kedua, mereka umat yang lebih dulu tidak menyaksikan apa yang terjadi pada kita. Apakah bisa disaksi? Tidak bisa. Karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Tetapi kita tahu semua apa yang terjadi di masa Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Kita tahu semuanya. Dari kitab Al-Quran, dari sunnah Rasulullah SAW, diajarkan ilmunya lengkap, detail. Dan itu diketahui secara sepakat seluruh kaum muslimin. Maka ini, pada umat ini memiliki dua perkara. Satu, keadilan. Kedua, ilmu. Tahu tentang mereka. Sehingga bisa menjadi syuhada'a 'alan nas. Bisa menjadi saksi-saksi atas manusia. Insyaallah kita lanjutkan pada kajian datang billahi ta'ala.